Tata kelola. Iya. Betul, bener ya. Kan kalau manajemen kan fokusnya pada pencapaian visi misi. Kalau tata kelola, iya silakan Gina. Kalau tata kelola karakternya ya menciptakan organisasi yang transparan, akuntabel, efisien, efektif dan partisipatif. Terima kasih Aditya. Kemudian yang ketiga silakan siapa nih? Resaloka. Oke Bu, upaya menciptakan organisasi yang transparan, akuntabel. Salah yang ini. Upaya untuk menciptakan birokrasi ya. Pemenuhan peraturan, prosedur, dan pelaksanaan tugas merupakan ciri utama administrasi Bu. Oke, betul ya. Enak ya full musik di sana, Tessa. Oke, selanjutnya betul ya jawabannya administrasi. Selanjutnya siapa nih? Arik Runa. Boleh bantu jawab Arik? Berikut adalah karakteristik akuntansi manajemen, kecuali ini informasi yang dihasilkan terutama untuk internal. Berikut adalah karakteristik akuntansi manajemen, kan kita ada tuh di PPT. Fokusnya kan internal namanya manajemen, ya. Penyajian informasinya sesuai standar akuntansi yang berlaku yang ini ya, karena dia tidak berdasarkan dengan standar akuntansi saja, akuntansi manajemen ya. Ada standar-standar lain yang bisa digunakan gitu. Standar audit mungkin, atau dari segi politik, sosial, seperti itu. Arik, yang ini ya jawabannya ya Arik. Oh iya Bu. Oke. Ada jawaban lain teman-teman? Atau ada yang masih bingung di sini? Duh, sedih nih saya kalau lihat nilainya. Perasaan minggu lalu bagus-bagus. Berarti kemarin kurang merhatiin ya. Di PPT kan sebenarnya udah ada semua. Kemudian berikut karakteristik akuntansi manajemen, kecuali silahkan siapa nih yang mau baca. Audi. Kalau saya itu yang B Bu, penyajian informasi yang itu. Kenapa yang B? Ketukar Bu sama yang atas tadi. Jelas ya bahwa concernnya manajemen itu ya untuk internal aja ya. Akuntansi manajemen itu informasi yang dihasilkan terutama untuk internal, jadi ya jelas ini jawabannya sih A ya, Audi. Yang lain ada yang salah juga? Udah lupa Bu, biskuit lupakan, kerjakan dan lupakan. Selanjutnya silahkan Elsia. Berikut ini peran akuntansi manajemen sektor publik, kecuali yang paling akhir Bu ya. Oke, betul ya. Jadi peran akuntansi manajemen sektor publik betul untuk pemberian informasi manajerial, manajemen kinerja organisasi, perencanaan strategi, penganggaran. Yang terakhir ini untuk akuntansi keuangan ya, bukan akuntansi manajemen. Tuh. Terima kasih Elsia. Selanjutnya, Nicholas. Halo Nicholas. Berikut peran akuntansi manajemen sektor publik, kecuali. 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 Kecuali.
Pemantauan. Oke, betul ya. Peran akuntansi manajemen sektor publik, pengendalian internal masuk, pemberian informasi untuk perencanaan masuk, manajemen resiko masuk, penganggaran masuk, pemantauan yang tidak ya. Adanya penilaian kinerja ya. Nicholas tadi kameranya emang off apa on tapi nge-lag ya? Oh iya, pantes. Freeze gitu. Oke, terima kasih Nicholas. Selanjutnya Putri Farida mau bantu jawab. Proses perencanaan dan pengendalian manajerial organisasi sektor publik dimulai dari rumusan strategi kalau saya Bu. Oke, betul. Benar ya, sebelum perencanaan dirumuskan dulu. Yang menjadi awal. Davi, kamu baru datang. Iya, Bu. Ya udah ya, ikhlasin ya, nggak kuis ya. Saya absenin dulu aja. Ya, nggak apa-apa. Besok pagi ya Davi ya, biar bisa ikut kuis. Kalau ada kendala apa, mau izin, sampaiin dulu aja gitu ya. Kalau emang urgent gitu, kita nggak tahu ada kejadian apa gitu, kalian bisa info ke ketua kelas atau ke saya gitu ya. Tapi kalau memang dari kalian sudah tidak berkabar, ya sudahlah. Nggak apa-apa. Habis itu silahkan klasifikasi biaya oleh Nisa. Iya, Bu. Klasifikasi biaya berdasarkan fungsinya adalah saya biaya pemasaran, Bu. Oke, betul ya. Klasifikasinya kemarin kan ada beberapa. Ada yang langsung, tidak langsung itu dibedakan. Biaya langsung dan tidak langsung itu dibedakan berdasarkan aktivitas. Sedangkan biaya tetap dibedakan, biaya tetap, biaya variabel, biaya campuran itu berdasarkan tingkat perubahan aktivitasnya. Sedangkan untuk biaya operasi berdasarkan masa manfaat biaya. Nah, kalau berdasarkan fungsi, ada biaya riset ya, selain pemasaran, biaya riset, ada biaya desain produk, ada biaya produksi, ada biaya distribusi, dan pelayanan pelanggan. Yang terakhir, biaya yang dianggarkan termasuk ke dalam dibedakan dari waktu terjadinya. Oke, terima kasih ya. Selanjutnya, perbedaan akuntansi. Siapa ya? Putri tadi udah ya? Dava Darmawan. Perbedaan akuntansi manajemen, akuntansi keuangan dapat dilihat dari beberapa aspek kecuali menyediakan informasi. Oke, menyediakan informasi karena itu persamaannya ya. Persamaan akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan ya sama-sama bertujuan untuk menyediakan informasi. Tapi informasinya ada yang berbeda ya. Kalau fokusnya manajemen itu lebih rinci, lebih tentang ke manajerial, operasional gitu. Namun kalau ke keuangan fokusnya hanya diisi informasi tentang laporan keuangan saja. Terima kasih ya Dava. Selanjutnya siapa ya? Salsabila ya? Iya, Bu. Berikutnya analisis SWOT digunakan pada tahap, kalau di catatan saya sih perumusan strategi, Bu. Jadi saya milih yang mendekati itu perencanaan tujuan dan sasaran. Betul. Betul ya? Nyatet nih berarti Salsabila. Kalau nggak beli bukunya, kemarin kayaknya udah ada yang nanya deh. Saya pakai Mahmudi. Sama ini, Bapak Mardias Moro. Yang 2018 nih yang terbaru dia. Kelihatan ya, nanti saya fotoin lah di grup ya. Tapi ya kalau kalian nyatet juga lebih baik ya, karena kan nggak semua poin di buku saya sampaikan gitu ya. Jadi yang sudah saya sampaikan tentunya poin yang sudah intisari gitu ya, lebih baik mencatat.
Terima kasih ya Salsabila. Selanjutnya Dini bantu jawab. Penentuan program kerja dan target dapat dilakukan pada tahap sebentar Bu, saya jawabnya kayaknya yang ini enggak operasional atau tujuan anggaran gitu Bu, tujuan dan sasaran. Kalau tujuan dan sasaran kan tadi udah untuk analisis SWOT. Program kerja yang operasional ya, jawaban pertama kamu sebenarnya ya Dini. Iya Bu. Nah, yang penting yakin dulu ya, inget-inget untuk perencanaan strategis itu kan untuk SWOT itu di perumusan strategi, ya kan, dia dalam perencanaan tujuan dan sasaran, visi, misi, gitu ya. Selain SWOT ada lagi kan, analisis yang bisa digunakan bisa pakai PESTEL atau teknik balance scorecard. Kemudian di tahap perencanaan strategik atau perencanaan strategik ini penyusunan rencana pembangunan jangka menengah. Nah, ini ada action baru atau program plan. Perencanaan operasional untuk program kerja dan target yang lebih konkret ya, baru di perencanaan operasional. Oke, terima kasih ya Dini. Selanjutnya habis Dini siapa ya? Aldrich. Perencanaan anggaran sudah berisi rincian kebutuhan meliputi kebutuhan sebagai berikut kecuali saya tadi bahan penolong. Ada jawaban yang lain enggak? Perencanaan anggaran. Jawabannya biaya pelayanan ya, yang betul ya. Kebutuhan meliputi kebutuhan berikut, kecuali ada biaya operasi, biaya program, biaya kegiatan, biaya produk, biaya pelayanan. Kalau jadi biaya pelayanan itu adalah salah satu klasifikasi biayanya ya. Gitu. Kalau untuk kebutuhannya ya kebutuhan akan tenaga kerja, bahan baku, barang modal, bahan penolong gitu, bisa dibedain, Aldrich. Halo Aldrich. Ya Bu. Bisa dibedain belum? Kebutuhan sama klasifikasi biaya. Yang Ibu. Gimana Davi? Berarti yang penolong itu lebih umum gitu maksudnya. Jadi klasifikasi biaya kan minggu lalu saya jelaskan ya. Klasifikasi biaya itu untuk menentukan biaya operasi itu dibagi ada operation cost, ada biaya program, biaya kegiatan, biaya produk, dan biaya pelayanan. Nah, itu adalah salah satu biaya pelayanan ini adalah salah satu jenis biaya yang digunakan untuk menentukan besaran biaya organisasi operasionalnya gitu, Davi. Kalau untuk kebutuhannya belanja apa aja gitu, butuhnya belanja tenaga kerja, belanja bahan baku, barang modal, bahan penolong gitu. Jadi bahan penolong ini adalah salah satu kebutuhan yang buat belanja organisasi sektor publik gitu. Jadi klasifikasinya berbeda gitu. Gimana Davi udah mulai kebayang? Iya udah Bu. Oke, terima kasih. Lanjut ya. Tadi terakhir siapa? Aldrich ya. Habis Aldrich, Gina ada?
Ada, Bu. Silakan. Umpan balik untuk perbaikan kinerja masa depan, itu saya jawabannya merevisi rencana strategi. Atau nggak salah? Kenapa jawabannya merevisi perlindungan aset ya? Karena perlindungan aset nggak kita bahas ya di perencanaan strategi gitu. Jadi pas umpan balik ya kita lihat lagi kita nyusun apa aja ya di dalam perencanaan strategi, ya kan? Masih inget kan? Kita susun tujuan dasar, rencana strateginya, rencana operasional, anggarannya gitu. Ya, jawabannya yang perlindungan aset ya. Terima kasih. Kemudian Aulia ada? Iya, Bu. Perencanaan strategik dalam organisasi sektor publik dituangkan dalam bentuk program kerja, Bu. Perencanaan strategik tuh yang pertama loh. Yakin nih dikunci jawabannya? Setelah visi misi perencanaan strategi itu, jawabannya ya rencana strategi ya. Kita singkatnya Renstra minggu lalu. Jadi yang pertama kan ada perumusan, lalu perencanaan strategi, ya, Renstra. Ada yang masih bingung lagi enggak? Nanti kita latihan soal aja deh hari ini. Biar lebih masuk lagi materinya. Oke, terima kasih ya. Selanjutnya, abis Aulia, Eva ada? Halo Eva. Ada Bu Hadir. Yang ini ya Bu. Penjabaran dari Renov. Pertama kan penjabaran dari rencana operasional organisasi adalah, saya jawabnya rencana strategi. Harusnya Kenapa rencana operasional ya, Bu? Harusnya kan Renov ya, Ari. Kan penjabaran dari rencana operasional. Berarti rencana kerja dan anggaran. Kan pertama kita susun dulu visi misi, ya kan? Habis susun visi misi, kita susun Renstra. Habis Renstra, kita susun si Renov gitu. Baru Renov dijabarin lagi ke RKA, rencana kerja dan anggaran. Gitu. Baru lebih rinci lagi ke program kerja, kegiatan, dan aktivitas gitu ya, urut-urutannya. Kemudian silakan siapa ya? Julia ada? Nggak ada ya tadi Julia? Oh ada. Ada Bu. Akan Julia? Anggaran operasional meliputi, tadi kayak jawaban saya anggaran pendapatan deh Bu. Anggaran operasional meliputi anggaran pendapatan. Betul ya? Jawaban dari Julia. Kan penyusunan anggaran itu terbagi jadi 3. Ada anggaran operasional, anggaran modal, sama anggaran kas. Anggaran operasional dibagi lagi jadi 3. Ada anggaran pendapatan, ada anggaran belanja, serta anggaran pembiayaan. Gitu. Terima kasih ya Julia. Kemudian selanjutnya siapa ya? Nabila.
Salah satu peran akuntansi manajemen sektor publik adalah sebagai pemberi informasi biaya yang dimaksud dengan biaya operasi adalah jawabannya biaya yang terkait dengan pelaksanaan operasi organisasi supaya organisasi tetap berjalan dan pelayanan tidak terganggu. Oke, betul ya jawabannya. Ya namanya biaya operasi ya untuk operasional organisasi gitu ya. Sebenarnya udah kelihatan dari karakter-karakternya ya. Biaya yang digunakan untuk melaksanakan program apa, Nabila? Disebut apa, Nabila? Atau ada yang lain? Ini udah kelihatan nih, untuk melakukan suatu program. Halo, Nabila? Iya, Bu. Kan kalau tadi biaya operasi adalah yang terkait dengan pelaksanaan operasional. Kalau biaya yang digunakan untuk suatu program disebut biaya apa? Biaya program. Betul. Iya betul biaya. Kenapa lama sekali? Jangan grogi dong teman-teman, salah tuh nggak apa-apa ya, kita sama-sama belajar gitu ya. Jadi pede aja dulu, skill komunikasinya dibangun ya di kelas ini. Nggak apa-apa salah, nggak apa-apa open mic ya, kita belajar sama-sama. Kemudian Anissa Fitri Kamelia, boleh bantu jawab? Tujuan dari biaya manajemen, dari manajemen biaya strategik. Ibu maaf, katanya Anissa sudah izin, udah japri ke Ibu katanya Bu. Oh iya, maaf ya tadi mulai kuis saya udah nggak buka WhatsApp soalnya. Oh iya ya, turut berduka ya Anissa ya. Mohon maaf, makasih ya udah di reminder. Selanjutnya Talia Agatha boleh bantu? Tujuan dari manajemen biaya strategik adalah yang penggunaan informasi biaya untuk mengidentifikasi strategi yang perlu dilakukan organisasi agar memilih keunggulan yang kompetitif. Oke, betul ya. Tujuan utama dari manajemen biaya strategi ya biar kita punya strategi khusus gitu ya. Mengidentifikasi strategi apa yang perlu kita lakukan gitu biar tetap berjalan dan kita tetap punya produk yang kompetitif. Terima kasih ya Talia. Lalu yang terakhir nih. Siapa ya tadi terakhir? Feliciana ada? Ada, Bu. Apa Feliciana? Tadi saya jawabannya yang apa ya? Yang tarif deh kalau nggak salah. Oke, betul. Kenapa nggak pede? Takut salah. Komponen sistem pengendalian internal ada 5 komponen utama ya. Iya silahkan Elsya. Yang pertama ada lingkungan pengendalian, kemudian penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, yang satunya harusnya pemantauan. Tuh ya. Oke. Sebelum saya sampaikan materi, apa ada yang pengen ditanyain dulu? Sebenarnya yang mau kita bahas hari ini masih berkaitan ya sama pertemuan minggu lalu ya. Ya silahkan Najwa.
Jadi kalau mau mencatat boleh banget ya. Kalau misal saya kecepatan, kalian bisa remind saya ya. Karena saya ya nggak tahu emang udah bawaannya kayak gitu kalau lagi ngomong. Oke, saya harap bisa mengikuti mata kuliah ini dengan baik ya. Ini nanti nggak terlalu banyak kok. Kita nanti lebih banyak discuss aja ngabisin materi sama kalian yang masih bingung di mana ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang sistem pengendalian manajemen sektor publik ya. Yang minggu lalu kan kita fokusnya kepada akuntansi manajemen sektor publik, di mana memiliki kaitan yang erat dengan pengendalian sistem manajemen sektor publik ini gitu. Sistem pengendalian manajemen sektor publik memiliki dua komponen, yaitu proses pengendalian manajemen dan struktur pengendalian manajemen. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Jadi diharapkan pada pertemuan kali ini kalian bisa memahami tentang sistem pengendalian manajemen sektor publik, kemudian tipe pengendalian manajemen sektor publik, dan juga struktur pengendalian dari manajemen. Nah, kalau kemarin akuntansi manajemen lebih berfokus pada profesi yang mengidentifikasi, mengklasifikasikan gitu ya, memberikan jaminan gitu ya. Ternyata sistem pengendalian manajemen sektor publik ini mempunyai tujuan yang sama ya, tujuannya achieve organizational goals gitu. Tapi dia lebih kepada jaminan atas penerapan dilaksanakannya strategi organisasional secara efektif dan efisien gitu. Jadi untuk setiap organisasi kan baik organisasi publik maupun swasta punya tujuan ya dalam menjalankan bisnisnya masing-masing gitu. Untuk mencapai tujuan organisasi tersebut ya diperlukan strategi yang dijabarkan dalam bentuk program-program ataupun aktivitas gitu ya. Kalau kemarin kita belajar tentang perencanaan dari Renstra turun ke Renov turun ke rencana anggaran dan kegiatan gitu ya. Ada rencana kegiatan yang real, yang konkret yang akan dilakukan oleh organisasi sektor publik. Oleh karena itu, organisasi memerlukan sistem pengendalian manajemen untuk memberikan jaminan, garansi, memberikan jaminan, dilaksanakannya strategi organisasi secara efektif dan efisien dengan tujuan untuk pencapaian goals atau target dari organisasi. Untuk aktivitas sendiri dibagi jadi 7 ini ya. Ada dari perencanaan, dari koordinasi, komunikasi, pengambilan keputusan, motivasi, pengendalian, dan juga penilaian kinerja. Kegagalan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dapat terjadi karena adanya kelemahan atau kegagalan pada salah satu atau beberapa tahap dalam proses pengendalian manajemen. Maka, sistem pengendalian manajemen sektor publik berfokus tentang bagaimana pelaksanaan strategi organisasi tersebut dilaksanakan secara efektif dan efisien sehingga tujuan dapat dicapai. Sistem pengendalian manajemen tersebut harus didukung dengan perangkat yang lain berupa struktur organisasi yang sesuai dengan tipe pengendalian manajemen yang digunakan, kemudian manajemen sumber daya manusia, serta lingkungan yang mendukung juga. Untuk struktur organisasi harus sesuai dengan desain sistem pengendalian manajemen, karena sistem pengendalian manajemen berfokus pada unit-unit organisasi sebagai pusat pertanggungjawaban. Nah, pusat-pusat pertanggungjawaban tersebut merupakan basis dari perencanaan, pengendalian, dan penilaian kinerja. Manajemen sumber daya manusia harus dilakukan sejak
proses seleksi dan rekrutmen, training, pengembangan, promosi, hingga pemberhentian. Untuk yang faktor terakhir yaitu lingkungan, meliputi kestabilan politik, ekonomi, sosial, keamanan, dan lain sebagainya. Dan semua unsur tersebut hendaknya dapat mendukung pelaksanaan strategi dari organisasi, gitu ya. Jadi udah punya Renstra, harus punya sistem pengendalian manajemen. Lalu tipe-tipe pengendalian manajemen dibagi jadi 3 ya, ada preventif, operasional, dan performance atau kinerja. Untuk yang pertama, preventive control ini pengendalian manajemen yang terkait dengan perumusan strategi dan perencanaan strategik yang dijabarkan dalam bentuk program-program. Tuh ya, jadi masih di tahap preventif gitu ya, sebelum terjadinya pelaksanaan gitu ya. Kita masih merumuskan, kita masih mengawasi gitu. Dijabarkan dalam bentuk program-program. Kemudian pengendalian operasional. Dalam tahap ini pengendalian manajemen terkait dengan pengawasan pelaksanaan program yang telah ditetapkan melalui alat berupa anggaran. Nah ya, ingat banget kan anggaran adalah input primer, input utama. Semua akan berjalan ya harus dengan anggaran yang sudah didukung ya. Tanpa anggaran ya nggak bisa terlaksana program-program, kegiatan-kegiatan gitu ya. Nggak ada input primernya, ada sumber daya tapi sumber dayanya nggak bisa buat beli tenaga kerja, nggak bisa buat support kegiatan. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah pengendalian kinerja. Jadi pengendalian kinerja ini berupa analisis evaluasi kinerja berdasarkan tolak ukur kinerja yang telah ditetapkan. Jadi dalam prakteknya nanti setiap instansi pemerintah ya, organisasi sektor publik itu punya tolak ukur kinerja masing-masing gitu. Memang kelihatannya nggak bisa kuantitatif ya, penilaian kinerja itu pasti akan kualitatif. Tapi mereka sudah punya standarnya sendiri gitu. Target mereka berapa dan yang dicapai berapa, metode untuk perhitungannya pun juga sudah ditetapkan ya oleh para instansi pemerintah ini. Oke, selanjutnya manajemen control structure, struktur dari pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen harus didukung dengan struktur organisasi yang baik. Struktur organisasi diwujudkan dalam bentuk struktur pusat pertanggungjawaban atau responsibility centers. Nah ini ya, pusat pertanggungjawaban, jadi head of gitu ya biasanya kalau di pekerjaan kita. Pusat pertanggungjawaban ini adalah unit organisasi yang dipimpin oleh manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya gitu. Jadi ya untuk divisi akuntansi pusat pertanggungjawabannya oleh manajer divisi akuntansi gitu ya. Divisi sales, HR gitu, pusat pertanggungjawaban ada pada manajer. Kemudian suatu organisasi merupakan kumpulan dari berbagai pusat pertanggungjawaban. Dan tujuan dari dibentuknya pusat pertanggungjawaban tersebut adalah yang pertama tentunya sebagai basis perencanaan, pengendalian, dan penilaian kinerja baik manajer dan unit organisasi yang dipimpin. Yang kedua adalah untuk memudahkan tercapainya tujuan organisasi. Jadi kalau diplot-plotin pembagian divisi sesuai fungsinya kan kita akan mudah dalam pencapaian tujuan organisasi ya. Kita tahu divisi mana yang berpengaruh lebih, divisi mana yang butuh perhatian khusus, divisi mana yang butuh sumber daya lebih gitu ya. Analisanya akan lebih terarah jika sudah dilakukan pemetaan, pembagian gitu. Kemudian yang ketiga adalah
memfasilitasi terbentuknya goal concurrence. Kemudian mendelegasikan tugas dan wewenang ke unit-unit yang memiliki kompetensi sehingga mengurangi beban dari tugas manajer pusat. Lalu mendorong kreativitas dan daya inovasi bawahan. Kemudian sebagai alat untuk melaksanakan strategi organisasi secara efektif dan efisien, serta yang terakhir adalah sebagai alat pengendalian anggaran. Nah, kalau udah punya anggaran, udah dibagi sesuai divisinya, nanti kan kita bisa memantau ya, kita bisa melakukan pengendalian kira-kira divisi mana yang out of budget nih gitu. Yang inline dengan budget dipertahankan, ternyata divisi finance out of budget ada kegiatan apa gitu yang harus kita gali informasi lebih lanjut ya. Dipastikan bahwa semua divisi berjalan sesuai dengan anggaran yang sudah ditetapkan sebelumnya. Kemudian tanggung jawab manajer pusat adalah untuk menciptakan hubungan yang optimal antara sumber daya input yang digunakan dengan output yang dihasilkan dan dikaitkan dengan target kinerja. Kemudian input diukur dengan jumlah sumber daya yang digunakan, sedangkan output diukur dengan jumlah produk atau output yang dihasilkan. Tuh, untuk tipe-tipe pusat pertanggungjawaban ada 4 ya. Ada pusat biaya, ada pusat pendapatan, ada pusat laba, dan terakhir adalah pusat investasi. Yang pertama adalah pusat biaya. Pusat biaya adalah pusat pertanggungjawaban yang manajernya dinilai berdasarkan biaya yang telah dikeluarkan. Suatu unit organisasi disebut sebagai pusat biaya apabila ukuran kinerja dinilai berdasarkan biaya yang telah digunakan dan bukan dari nilai output yang dihasilkan. Pusat biaya banyak dijumpai pada sektor publik karena output yang dihasilkan seringkali akan ada, tetapi tidak dapat diukur atau hanya diukur secara fisik tidak dalam nilai rupiah. Contoh dari pusat biaya ini ya adalah Departemen Produksi, Dinas Sosial, dan Dinas Pekerjaan Umum. Hasilnya tuh tidak bisa dilihat secara fisik gitu, nggak ada dalam nilai rupiah gitu ya. Bahan jadinya berupa jasa gitu. Nggak bisa kita ukur dengan rupiah. Yang kedua adalah Revenue Center atau pusat pendapatan. Kalau pusat pendapatan ini adalah pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya dinilai dari besarnya pendapatan yang didapatkan gitu ya, berdasarkan pendapatan yang dihasilkan. Contohnya Dinas Pendapatan Daerah atau Departemen Pemasaran gitu ya. Outputnya tuh ada revenue yang dihasilkan gitu atas organisasi tersebut. Kemudian ada pusat laba. Pusat laba adalah pusat pertanggungjawaban yang membandingkan input atau expense dengan output atau revenue dalam satuan moneter kerja. Kinerja manajer dinilai berdasarkan laba yang dihasilkan, misalkan pada BUMN, BUMD, objek pariwisata, bandara, pelabuhan gitu. Di organisasi tersebut butuh input dan mendapatkan output gitu ya. Dan mereka bisa mengcompare, bisa membandingkan inputnya bagaimana, outputnya bagaimana. Nanti dapat revenue gitu ya. Dari bandara, dari objek pariwisata, pelabuhan, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah. Kemudian pusat investasi. Pusat investasi adalah pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya dinilai berdasarkan laba yang dihasilkan. Dikaitkan dengan investasi yang ditanamkan
pada pusat pertanggungjawaban yang dipimpin. Contohnya, Departemen Riset dan Pengembangan serta Balitbank. Tuh. Jadi, pengendalian manajemen ini berfokus untuk pusat pertanggungjawaban karena pusat pertanggungjawaban merupakan alat untuk melaksanakan strategi dan program-program yang telah diseleksi melalui proses perencanaan strategi. Pusat-pusat pertanggungjawaban organisasi punya peran yang sangat penting dalam melakukan perencanaan serta pengendalian anggaran. Karena melalui pusat pertanggungjawaban tersebut, anggaran dibuat, dan jika disahkan, anggaran akan dikomunikasikan kepada manajer level menengah dan level bawah untuk dilaksanakan. Suatu organisasi sektor publik yang besar seperti pemerintah daerah gitu ya, dapat dianggap sebagai suatu pusat pertanggungjawaban. Karena pusat pertanggungjawaban besar tersebut dapat dipecah lagi menjadi pusat-pusat pertanggungjawaban yang lebih kecil sehingga pada level pelayanan atau program misalkan dinas-dinas atau subdinas. Pusat-pusat pertanggungjawaban tersebut menjadi dasar untuk perencanaan dan pengendalian anggaran serta penilaian kinerja pada unit yang bersangkutan. Nah, si manajer ini, manajer pusat pertanggungjawaban ini berperan sebagai budget holder ya. Dia punya tanggung jawab untuk melaksanakan anggaran. Anggarannya udah di-approve, udah turun tuh dari kepala bagian masing-masing, dari pemerintah pusat gitu ya. Mereka punya berperan sebagai budget holder untuk pelaksanaan anggaran sesuai dengan program-program yang sudah dilakukan, yang sudah direncanakan, yang akan dikerjakan gitu. Pusat pertanggungjawaban memperoleh sumber daya input berupa tenaga kerja, material, gitu ya, bahan baku penolong, gitu tadi. Sehingga diharapkan dapat menghasilkan output dalam bentuk barang maupun pelayanan pada kuantitas dan kualitas tertentu. Anggaran mencerminkan nilai rupiah dari input yang dialokasikan ke pusat-pusat pertanggungjawaban dan output yang diharapkan atau level aktivitas yang dihasilkan. Pengendalian anggaran meliputi pengukuran-pengukuran terhadap output dan belanja yang real dilakukan kemudian dibandingkan dengan anggaran. Tuh. Idealnya struktur pertanggungjawaban pusat ini adalah sebagai alat pengendalian anggaran sejalan dengan program atau struktur organisasi. Dengan kata lain, tiap-tiap pusat pertanggungjawaban ini bertugas untuk melaksanakan program atau aktivitas tertentu dan penggabungan program-program dari setiap pusat pertanggungjawaban tersebut. Maka setiap jenis pusat pertanggungjawaban membutuhkan data mengenai belanja pengeluaran yang telah dilakukan dan output yang dihasilkan selama masa anggaran. Akhirnya ada output ya di dalam laporan kinerja. Kemudian laporan kinerja tersebut disiapkan dan dikirimkan ke semua level untuk dievaluasi kinerjanya, yaitu dibandingkan antara hasil yang telah dicapai dan anggarannya, di-compare. Apa iya penerapan, pembagian bos sudah strategis gitu ya. Kita nggak bisa langsung nanya ke orang-orangnya ya, ke orang tua siswa ya, nggak selesai nanti kerjaan kita. Kita bisa cek dari laporan kinerja tersebut ya, bagaimana pembagian dana bos. Kemudian bagaimana perbandingan dengan anggarannya, masih on budget kah atau membludak gitu ya. Jika sistem pengendalian anggaran tersebut berjalan dengan baik, maka informasi yang dikirimkan kepada manajemen, kepada manajer gitu ya, pihak internal akan relevan dan tepat waktu. Informasi yang relevan merupakan informasi yang terbaru atau up to date dan informasi yang akurat.
Kemudian informasi yang relevan adalah informasi yang dapat membedakan dengan jelas antara biaya yang dapat dikendalikan secara langsung dengan biaya-biaya yang tidak dapat dikendalikan oleh manajer pusat pertanggungjawaban. Gitu. Jadi penting sekali ya anggaran ini ya. Dari awal sudah direncanakan, lalu pengawasan dalam penerapannya juga terus diawasi karena anggaran tersebut ya sebagai alat untuk melakukan strategi organisasi yang harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya agar tidak terjadi bias. Bukan bias Korea ya, nanti kalian ke K-pop lagi. Agar tidak terjadi penyelewengan gitu ya, bias penyelewengan. Pusat pertanggungjawaban merupakan bagian yang paling kompeten untuk menyiapkan anggaran karena mereka yang paling dekat dan berhubungan langsung dengan aktivitas pelayanan masyarakat. Itu. Misalnya banyak diketahui oleh bagian Departemen Anggaran. Tujuan Departemen Anggaran adalah yang pertama adalah menetapkan prosedur dan formulir untuk persiapan anggaran. Ya, netapin prosedurnya apa, formulir untuk persiapan anggarannya gimana gitu ya. Jadi setiap divisi kalau mau propose anggaran ada alasannya ya, ada prosedur dan ada formulir yang harus diajukan. Kemudian yang kedua adalah mengkoordinasi dan membuat asumsi sebagai dasar anggaran atau asumsi tersebut misalkan ada tingkat inflasi atau nilai tukar atau harga migas. Kemudian membantu mengkomunikasikan anggaran ke seluruh bagian organisasi. Lalu tugas dari Departemen Anggaran adalah menganalisis anggaran yang diajukan oleh pusat pertanggungjawaban dan membuat rekomendasi kepada mereka ya, kepada budget holder si manajer tersebut. Kemudian tugasnya juga menganalisis kinerja anggaran yang dilaporkan, menginterpretasikan hasil, dan menyiapkan ikhtisar laporan untuk manajer pusat pertanggungjawaban. Dan fungsi Departemen Anggaran yang terakhir adalah menyiapkan pembuatan revisi anggaran jika diperlukan. Nah, kalau memang dinilai anggarannya tidak sesuai dengan implementasi, harus ada revisi ya harus dilakukan ya dari Departemen Anggaran ini, harus disesuaikan. Komite anggaran biasanya terdiri dari pemimpin puncak, misalkan kepala departemen, atau bisa kepala dinas, bisa kepala biro gitu. Komite anggaran juga memiliki peran yang vital, yang penting ya, karena bertugas menyusun anggaran untuk tiap-tiap unit operasi. Departemen Anggaran dan Komite Anggaran merupakan perangkat yang berada pada pusat pertanggungjawaban. Oleh karena itu, pusat pertanggungjawaban merupakan alat yang sangat vital untuk pelaksanaan dan pengendalian anggaran. Di samping itu, pusat pertanggungjawaban merupakan basis pengukuran kinerja, yaitu membandingkan apa yang telah dicapai oleh unit organisasi dengan anggaran yang ditetapkan. Oke, kita sudah berada pada ujung materi. Oh, diskusi. Ada yang masih bingung? Nah ya, kita belajar. Iya, silakan Eva, gimana? Ibu, maaf, tadi saya ada ketinggalan di bagian tipe-tipe pengendalian manajemen, Bu, yang operational control. Operational control ya. Ya, terima kasih, Bu. Jadi, kalau yang pertama tadi preventif, ya, preventif ini lebih kepada perumusan strategi dan perencanaan strateginya ya, perumusan dan perencanaan. Jadi sebelum terjadinya, sedangkan operational control ini sudah terjadi gitu ya Eva. Jadi tahap ini pengendalian manajemen sudah terkait dengan implementasi
dan pengawasan atas pelaksanaan program yang telah ditetapkan melalui alat berupa anggaran. Jadi pengawasannya dengan anggaran yang berjalan tuh bagaimana ya gitu. Pelaksanaan dibandingkan dengan anggaran sudah sesuai atau belum. Anggaran digunakan untuk menghubungkan perencanaan dengan pengendalian ya. Lewat anggaran lah kita bisa memantau ya bagaimana perencanaan yang sudah kita susun, bagaimana pengendalian yang akan kita lakukan. Gitu. Mana yang harus kita kendalikan, mana yang harus kita awasi, mana yang butuh kita rem gitu ya. Semua alat yang digunakan itu ya pakai anggaran gitu. Gimana Eva? Baik Bu, sudah jelas, terima kasih. Oke, sama-sama. Implementasi, kalau performance sudah lewat semuanya, kita evaluasi kinerjanya ya. Jadi sudah lewat perancangan, perumusan, sudah diimplementasi, butuh evaluasi di mana. Biasanya setiap organisasi sektor publik itu sudah punya tolak ukur kinerja yang telah ditetapkan. Gitu. Ibu, saya boleh minta ulang penjelasan yang tujuan Departemen Anggaran sampai yang tugas Departemen Anggaran nggak, Bu? Tugas gimana? Yang tujuan Departemen Anggaran sampai yang tugas Departemen Anggaran itu. Oh, oke. Yang pembahasan terakhir ya. Siapa ini tadi? Astrid? Iya, Bu. Oke. Fungsi Departemen Anggaran yang pertama adalah menetapkan prosedur dan formulir untuk persiapan anggaran. Jadi bagaimana proses pengajuannya, prosedur langkah-langkah yang dibutuhkan dari unit untuk ngajuin butuh anggaran gitu ya, dia yang mengatur ya. Prosedurnya apa dan formulir untuk persiapan anggaran. Kemudian yang kedua adalah mengkoordinasikan dan membuat asumsi-asumsi sebagai dasar anggaran. Tuh, mengkoordinasikan dan membuat asumsi-asumsi sebagai dasar anggaran. Misalkan waktu kita mau bikin anggaran ya, kita gunakan asumsi misalkan tingkat inflasi gitu pada periode ke depan sebesar berapa persen dari saat ini gitu kan. Anggaran kan cakupannya masa depan ya. Jadi kita gunakan asumsi untuk meramalkan kejadian yang akan terjadi di masa depan gitu. Bisa tingkat inflasi, bisa nilai tukar rupiah atau harga migas gitu ya untuk entitas yang terkait. Kemudian yang ketiga ya, membantu mengkomunikasikan anggaran ke seluruh bagian organisasi. Nah, tadi kan baru prosedur dan formulir, kemudian mengkoordinasi dan membuat asumsi dasar anggaran, lalu membantu mengkomunikasikan anggaran ke seluruh bagian organisasi. Jadi dia sampaikan juga ya, dia koordinasikan ke seluruh bagian. Misalkan asumsi yang kita gunakan atau besar anggaran kita gitu ya. Fungsi Departemen Anggaran kan ya mereka yang mengelola anggaran gitu ya. Nanti akan dikasih fokusnya ke divisi masing-masing gitu. Nah, tugas dia yang ketiga ini membantu mengkoordinasikan anggaran ke seluruh bagian. Nah, baru nih dari setiap bagian-bagian tadi udah dikoordinasikan sama Departemen Anggaran, mereka udah bikin, dibalikin lagi ke Departemen Anggaran. Yang keempat, fungsinya adalah menganalisis anggaran yang diajukan dan membuat rekomendasi. Tuh, analisis dari setiap unit. Oh, butuh sekian, padahal ini adanya cuma sekian gitu ya. Oh, mungkin butuh rekomendasi ya.
Ini harus dialokasikan mungkin sebagian ke sini gitu ya. Pasti fungsi dari Departemen Anggaran ini cakupannya lebih ngerti ya, karena anggaran dalam keseluruhan si Departemen Anggaran ini. Jadi yang keempat adalah menganalisis anggaran yang diajukan dan membuat rekomendasi kepada budget holder. Budget holder tadi siapa? Si manajer pusat pertanggungjawaban ya, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran gitu. Kemudian yang kelima adalah menganalisis kinerja anggaran yang dilaporkan. Menganalisis kinerja anggaran yang dilaporkan. Kemudian menginterpretasikan hasil. Nah, implementasinya bagaimana ya atas ini berarti sudah terjadi ya, dan menyiapkan ikhtisar laporan keuangan untuk manajer pusat pertanggungjawaban gitu. Jadi tadi anggarannya baru dianalisis, yang tahap kelima ini analisis kinerja anggaran yang dilaporkan. Jadi per unit sudah melaporkan kinerja masing-masing ya dari anggaran yang sudah dibagikan tadi. Lalu menginterpretasikan hasil dan menyiapkan laporan untuk manajer pusat pertanggungjawaban. Ya walaupun per bagian submit laporan ya di fungsi Departemen Anggaran tetap jadi yang utama untuk ngumpulin semua ya secara keseluruhan dalam satu organisasi sektor publik. Yang terakhir, menyiapkan pembuatan revisi anggaran jika diperlukan gitu. Jadi setelah semua dilewati, sudah dibandingkan antara anggaran dengan kinerja, hasil kinerjanya bagaimana, ternyata butuh revisi ya harus dilakukan gitu. Kalau memang masih on budget nggak butuh revisi ya it's okay gitu. Gitu ya Astrid untuk fungsi Departemen Anggaran ya. Iya Bu, terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Ada lagi teman-teman? Kalau di Zoom kan saya bisa bikin breakout room ya. Kalau di Google Meet nggak bisa ya? Nggak bisa, Bu. Bisa Bu. Nggak bisa ya? Kalau misal saya mau bikin kelompok gitu, berarti harus leave dulu nanti join ke Google Meet ini gitu ya? Pernah nggak sebelumnya diskusi kelompok dulu gitu? Pernah. Pernah, ya berarti leave dulu gitu ya Davi? Waktu itu pakai Zoom sih. Nah iya, kalau pakai Zoom kan bisa klik ke breakout room kan? Cuma saya nggak dapat akses Zoom, bahkan saya email aja belum dapat ya. Oke, karena kayaknya belum ada yang nanya, saya pengen jadi yang nanya deh kalau gitu. Tapi nanti kalian berkelompok aja. Ya, catat dulu ya nih kelompoknya tadi saya random aja. Ada yang 10 ada 10 kelompok, ada 10 soal. Jadi nanti kalian ngerjain aja satu soal gitu ya. Kalian maksudnya sekelompok ya. Satu kelompok ada yang 3 orang, satu kelompok. Tapi ada satu kelompok yang 2 ya. Kelompok 10 ini nanti ada 2. Cuma 2. Terus saya kasih waktu setengah jam buat prepare, buat discuss. Kelamaan lah ya, cuma satu soal setengah jam. 20 menit lah, 20 menit kalian discuss sama grupnya masing-masing. Terus nanti kalian present ya. Boleh pakai PPT, boleh pakai Word. Yang penting kalian jelasin yang pertanyaan saya.
Ini saya list dulu ya grupnya. Grup 1 dicatat ya, boleh ya. Grup 1 Amalia Salsabila, Talia, dan Nabila. Sudah? Grup 2 Tesalonika, Astridiana, dan Eva. Sudah? Yang ngerasa timnya raise hand ya. Biar saya tahu kalian sudah ngeh belum grup berapa. Tesalonika, Astrid, sama Eva raise hand. Oke. Grup 2 ya. Oke, udah bisa. Roll hand. Kemudian grup 3 ada Audi, Tiara, dan Gina. Ada Audi, Tiara, dan Gina. Gina belum raise hand. Oke. Grup 3 ya, nanti diingat soalnya. Kemudian grup 4 ada Nicholas, Clarissa, dan Dini. Dini, Nicholas, Clarissa belum raise hand. Oke, udah. Grup 5 ada Nisa, Vito, dan Darmawan. Muhammad Dafa Darmawan. Nisa, Vito, dan Darmawan. Belum raise hand. Nisa, Vito, dan oke. Grup 5 ya. Grup 6 ada Alsabila, Haidar, dan Putri. Ini bisa turun. Oke, Putri, Haidar, dan Salsabila. Sudah? Oke. Kelompok 7 ada Aldri, Nashiwa, dan Elsya. Silakan raise hand. Aldri, Nashiwa. Oke, sudah ya. 7 ya. Yang ke-8 ada Aulia, Davi, dan Arik. Oh, seneng Davi dapat sama Arik kayaknya ya, sama Aulia. Langsung ketawa dia. Seneng. Hore, aku sama Aul gitu ya, Davi ya? Enggak, Bu. Oh, enggak. Kelompok 9 ada Julia, Nashwa, dan Dava Aditya. Udah turun Davi tangannya. Dava, Nashwa, sama Julia mana? Halo Julia. Oke, udah ya. Yang terakhir rezeki 2 orang, siapa nih? Silahkan mengaku yang belum dipanggil. Feliciana dan ada yang izin ya? Iya Bu, tadi ada yang izin. Oh iya. Ya udah Feliciana Kelompok terakhir aja. Kelompok 9 ya. Aku udah milih. Kayaknya saya mencium aroma-aroma ini ya. Ya, kelompok 9 ya. Feliciana berarti ada yang 4. Felician sebentar. Tadi si yang izin siapa? Anissa. Bentar ya. Feliciana grup 9. Oke, berarti ada 9 pertanyaan ya. Saya edit dulu. Terus saya share screen ya soalnya. Tuh, soalnya gampang kan seputar teori kita aja.
Gimana ya biar slideshow? Nih. Nggak usah slideshow ya, gini aja nggak apa-apa ya, udah kelihatan ya. Oke, ya seputar teori kita kan. Butuh berapa menit buat discuss? 20 menit? Cukup? Nanti kalian bisa live dulu ya, bikin Jimit berempat, bertiga. Terus nanti kita belajar sama-sama dari setiap kelompok ya. Kalau bisa semua kebagian ngomong ya, karena kan soalnya jelaskan gitu ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Bu. Gimana, Davi? Tadi saya grup berapa ya? Saya lupa. Kamu tadi kan seneng banget sama Aulia. Iya, saya tahu anggotanya, cuman itunya grupnya nomor berapa nggak tahu. Terakhir, bukan? Ya, Feliciana ya? Terakhir bukan ya? Bukan. 8 Bu Davi. Oh, 8. Tuh, temennya aja inget. Davi 8 Terima ya. kasih. Oke, sama-sama. Ya, yang berapa nih? 6, 7, 8, 9 baru materi hari ini ya, harusnya masih anget ya. Nanti kalian siapin Word boleh, PPT boleh, tapi jangan pakai PPT saya ya, pakai PPT kalian ya, karena cara penyampaiannya kan sendiri-sendiri gitu. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi? 20 menit cukup? Tidak cukup, Ibu. Tidak cukup. Yang lain akhirnya ada yang berani ngomong gitu nih. Masa satu soal aja kalian 20 menit, nanti UTS kayak gimana, Tiara? Ini bikin PPT kan? Kan bikin PPT-nya juga, Ibu, kan nyusunnya dulu, terus nyari template dulu, Bu. Oh ya Allah, yang simpel aja lah kalian mah. Ini banget ya niat ya soalnya ya. Ya udahlah ya, sama ini ya diskusi kelompok berapa? 30 menit. Mau? Nanti 30 menit selesai nggak kita? Presentasinya saya harapin ya per kelompok, karena ada 10 kelompok ya kita kurang 1 jam. Mungkin cuma 5 menit presentasinya. 9 kelompok misalkan 5 menit maksimal tuh. Ini aja udah 9.20, misal 9.40 terus sejam pas. Ya 20 menit ya, cukup ya, nggak usah bagus-bagus lah ya. Ada ini lagi? Ada yang ingin disampaikan lagi? Nggak bingung ya? Eva, nggak bingung ya Eva? Aman, Bu. Aman, oke. Silakan live dan bergabung dengan kelompok masing-masing ya. Sampai ketemu 9.40. Ini masih kurang 1 kelompok ya.
Kelompok 1 udah ada. Kita mulai dulu aja 9.50. Halo, kelompok 1, Amalia. Amalia, Thalia, dan Nabila ada? Kok yang lain pada off cam ya? Apa internet saya jelek? Clarissa. Clarissa, suara saya jelas nggak? Jelas, Bu. Kayaknya pada off cam, Bu. Oh ya, emang masih pada off cam ya. Takutnya jaringan saya. Oke, terima kasih ya, Kak. Yuk, dimulai dulu deh. Oh, udah semua ya, masuk ya. Silakan kelompok 1. 5 menit ya, maksimal. Biar keburu nanti 9 kelompok ya. Silahkan kepada Amalia, Thalia, dan Nabila. Ternyata kalian ini ya, lama tuh melakukan yang terbaik memang ya. Oke, silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan, yaitu perbedaan akuntansi manajemen dan keuangan. Kalau dalam itu perbedaan itu adalah dari penggunaan informasi, itu akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan itu berbeda. Akuntansi manajemen fokusnya itu internal, misalnya manajemen, dewan komisaris, karyawan. Sedangkan akuntansi keuangan itu ke pihak eksternal, contohnya investor, kreditor, pemerintah, partner organisasi, serta masyarakat. Terus yang kedua, dalam bidang keterikatan regulasi akuntansi. Akuntansi manajemen tidak wajib mengikuti standar akuntansi karena mereka punya manajemennya sendiri, biasanya lebih fleksibel. Sedangkan akuntansi keuangan wajib menggunakan prinsip akuntansi dan standar akuntansi yang berlaku. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nabila. Oke, terima kasih Ama. Selanjutnya yang ketiga ada jenis informasi. Manajemen akuntansi memberikan informasi keuangan, informasinya bersifat subjektif. Sedangkan akuntansi keuangan memberikan informasi keuangan, diminimalkan tidak boleh ada pengaruh subjektif dalam unsur pelaporan keuangan. Yang keempat ada time orientation-nya. Akuntansi manajemen lebih ke perencanaan dan pengendalian lebih prospektif, sedangkan akuntansi keuangan lebih fokus ke transaksi masa lalu. Selanjutnya dijelaskan oleh Thalia. Baik, selanjutnya ada yang kelima, tingkat agregasi. Kalau dari manajemen akuntansi memberikan informasi yang sangat detail. Jadi dia tuh rinci, tidak hanya keseluruhan tapi hingga unit kerja. Sedangkan akuntansi keuangan memberikan informasi secara agregat dan global yang bersifat ringkas.
Lalu yang terakhir itu sesuai dari keluasan cakupannya. Akuntansi manajemen itu lebih luas dibanding akuntansi keuangan yang melibatkan disiplin ilmu seperti tentang ekonomi manajerial, kemudian teknik industri, sistem informasi, dan ilmu lainnya. Oke, sudah jelas ya. Teman-teman ada yang pengen ditanyain dari kelompok lain nggak? Udah dijelaskan dengan clear dan baik ya, sampai ada ketawanya tuh. Tidak boleh ada unsur subjektif katanya. Oke, terima kasih ya kelompok 1. Selanjutnya ke kelompok 2. Oke, Bu, izin share screen ya, Bu. Silakan. Oke. Saya mulai ya, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, teman-teman. Di sini kita kelompok 2 ingin menjelaskan tentang proses perencanaan dan pengendalian manajerial organisasi sektor publik. Di sini kelompok 2 itu ada Sri Diana, ada saya sendiri Eva, dan ada Tesalonika. Next. Oke. Yang pertama itu ada perumusan strategi atau perencanaan tujuan dan sasaran. Nah, pada perumusan strategi ini merupakan tahap pertama atau utama di dalam siklus. Nah, tahap ini itu merupakan tahap yang penting karena kesalahan pada perencanaan itu dapat menyebabkan dapat berakibat pada tahap implementasi dan kegagalan organisasi. Nah, terus hasil dari perumusan strategi ini juga itu berupa visi, misi, dan tujuan yang dianalisis menggunakan analisis SWOT, analisis pestal, dan legal. Nah, contoh dari perumusan strategi ini adalah RPJP atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Boleh di next, Tessa. Yang kedua itu ada perencanaan strategi. Nah, pada perencanaan strategi ini biasanya digunakan dalam jangka waktu 3-5 tahun sebagai penjabaran perumusan strategi jangka panjang. Pada perencanaan strategi ini juga bisa disebut dengan restra atau rencana strategi yang artinya aktivitas untuk melahirkan program baru. Pada perencanaan strategi ini berisi penjabaran strategi dalam bentuk rencana aksi atau action plan, terus program kerja yang disertai target kinerja yang terukur. Lalu perencanaan strategi dalam sektor publik itu ada perusahaan milik negara dan lingkungan pemerintah. Dan contoh hasil dari perencanaan strategi ini ada 2, jika dalam perusahaan itu bisa berupa restra atau rencana strategis dan corp planning. Dan hasil dari perencanaan strategis dalam pemerintah itu ada RPJM. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Terima kasih, Eva. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penyusunan program kerja dan kegiatan. Jadi, penyusunan program kerja dan kegiatan ini perencanaannya itu dalam jangka pendek tahunan. Hasil perencanaan strategi berupa program kerja dan target kinerja yang harus dijabarkan dalam bentuk kegiatan atau aktivitas operasional. Beberapa institusi menanamkan program kerja dengan nama RENOP atau Rencana Operasional. Nah, dalam pemerintahan, kegiatan dituangkan dalam bentuk penyusunan rencana kerja pemerintah atau RKP itu dalam level pemerintah pusat, dan penyusunan rencana kerja atau RENJA dalam level satker, kementerian, dan lembaga. Terus selanjutnya ada anggaran atau budgeting yang merupakan suatu input primer agar berjalannya suatu strategi dan perencanaan. Dalam budgeting ini seluruh anggaran sudah terdapat pada rincian biaya dan tujuan organisasi sektor publik dalam anggaran adalah mengelola anggaran secara maksimal, yaitu hemat dan cermat, untuk menghasilkan output yang efektif dan efisien dalam jangka panjang. Terus perencanaan anggaran terus berisi kebutuhan tenaga kerja, SDM, bahan baku, bahan penolong, barang modal, biaya per unit untuk setiap komponen dan kegiatan. Terus selanjutnya ada implementasi. Pada tahap ini, implementasi merupakan pengendalian dan pengukuran kinerja. Di tahap ini, manajer bertanggung jawab untuk mengontrol pelaksanaan kegiatan. Implementasi terdiri dari implementasi strategi dan implementasi pengendalian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Acit. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pelaporan kinerja. Jadi laporan meliputi pelaporan keuangan dan kinerja sangat penting baik internal maupun eksternal.
hasil evaluasi tersebut, manajer dapat memberikan feedback di masa depan atau perlu mengubahnya strategi atau anggaran dan lain-lain. Laporan kinerja memiliki manfaat. Yang pertama itu manfaat dari internal, digunakan sebagai pengendalian manajemen untuk menilai kinerja manajer dan staf. Lalu yang kedua ada eksternal sebagai alat untuk menilai akuntabilitas kinerja organisasi. Lalu di sini saya akan menjelaskan evaluasi kinerja. Jadi selain adanya penilaian kinerja, evaluasi kinerja dapat dilakukan dengan penerapan reward and punishment sebagai upaya mendorong perilaku pegawai agar sesuai dengan kepentingan organisasi. Punishment yang di sini disebut punishment adalah ancaman atau hukuman yang bertujuan untuk memperbaiki kinerja karyawan yang melanggar aturan. Lalu dengan catatan penerapan reward dan punishment tidak hanya berkaitan dengan kompensasi dalam bentuk uang. Lalu yang terakhir ada feedback atau masukan. Jadi diperlukannya feedback ini untuk memberikan masukan dalam rangka membangun di masa depan yang sebelumnya belum terencana dengan baik. Dan dengan feedback ini diharapkan sebuah perusahaan dapat memperbaiki perencanaan yang belum terlaksana dengan baik sehingga perusahaan dapat memperbaikinya di masa depan atau yang akan datang. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kelompok 2 cantik ya. Sangat detail ya penjabarannya sudah. Sampai ada stikernya nih ya. Terima kasih sama-sama ya Ariel sampai bergabung sama kelompok 2 cantik ya. Silahkan ada adik-adik yang ingin bertanya ya. Ada teman-teman yang belum jelas? Udah bisa kebayang ya Renstra di mana, Renov di mana, RKA di mana gitu ya. Semoga nanti bisa lebih dipahami lagi. Gak ada yang nanya ya? Next kelompok 3 ya. Terima kasih ya kelompok 2. Oke, izin share screen ya. Silakan. Sebentar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di kelompok 3. Pertama ada Audi Medina, lalu Gina, dan terakhir ada saya sendiri, Tiara. Yang pertama akan dijelaskan oleh Audi Medina. Audi Medina, dipersilakan. Terima kasih Tiara. Kami akan menjelaskan tentang peran akuntansi manajemen dalam sektor publik. Akuntansi manajemen memainkan peran penting dalam setiap tahapan siklus perencanaan dan pengendalian manajerial organisasi sektor publik. Peran akuntansi manajemen sektor publik meliputi 1. Pemberian informasi. Akuntan manajemen berperan dalam pemberian informasi baik keuangan maupun non-keuangan kepada manajer untuk membantu perencanaan dan pengendalian organisasi. Akuntansi manajemen berfungsi mengolah data menjadi informasi yang lebih bernilai dan siap pakai untuk bahan pembuatan keputusan manajerial. Yang kedua, menjadi partner strategis manajemen dalam melaksanakan manajemen kinerja organisasi. Manajemen bertanggung jawab atas kinerja organisasi secara luas, tidak hanya kinerja keuangan saja, tetapi juga kinerja non-keuangan. Sistem manajemen kinerja tersebut meliputi serangkaian tahapan berikut. Tahapan perencanaan kinerja, tahap pelaksanaan kinerja, tahap penilaian kinerja, tahap pelaporan kinerja, tahap review kinerja dan audit kinerja, terakhir tahap follow-up kinerja dan perbaikan kinerja. Yang ketiga yaitu terlibat dalam perencanaan strategik organisasi. Peran akuntan manajemen dalam perencanaan strategik adalah membantu dalam melakukan pemetaan strategi atau membuat roadmap organisasi. Selain itu, akuntan manajemen juga dapat memberikan informasi untuk menentukan kebutuhan biaya program atau penentuan plafon anggaran. Yang keempat yaitu penyusunan anggaran. Peran akuntansi manajemen dalam penganggaran sangat penting, baik pada saat perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, maupun ketika evaluasi anggaran. Penyusunan anggaran meliputi anggaran operasional atau anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan, anggaran modal atau capital budget, dan anggaran kas. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Tiara. Terima kasih, Udi. Selanjutnya
peran penting itu yang kelima ada pemberian informasi biaya. Pemberian informasi biaya untuk menentukan biaya operasi organisasi, biaya program, biaya kegiatan, biaya produk, biaya pelayanan, dan lain-lain. Untuk menentukan sistem anggaran, menentukan alternatif biaya. Lalu kemudian ada manajemen strategi biaya. Manajemen strategi biaya harus melakukan klasifikasi biaya dan perilaku biaya. Manajemen perlu mengenali perilaku berbagai jenis biaya untuk melakukan kebijakan perencanaan dan pengendalian biaya. Biaya merupakan ukuran finansial atas sumber daya yang dikonsumsi atau digunakan untuk membuat suatu produk, memberikan pelayanan publik, melaksanakan program dan kegiatan. Oke, next selanjutnya ada penilaian investasi publik. Akuntansi manajemen diperlukan dalam melakukan penilaian investasi publik terkait dengan perhitungan dan penentuan kelayakan suatu usulan investasi. Penilaian kelayakan investasi pada organisasi sektor publik relatif lebih rumit dibandingkan di sektor bisnis. Hal ini disebabkan pada organisasi sektor publik tidak memiliki ukuran laba karena sifatnya yang non-profit motif. Tidak seperti halnya di sektor bisnis. Tidak semua teknik penilaian investasi yang biasa digunakan di sektor bisnis dapat diaplikasikan pada organisasi sektor publik. Sebabnya, seringkali organisasi sektor publik harus melakukan investasi yang tidak memberikan imbal hasil. Dan kemudian ada pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja merupakan salah satu tahap penting dalam proses pengendalian manajemen dan manajemen kinerja organisasi. Akuntansi manajemen dapat berperan dalam pengukuran kinerja sektor publik melalui pendesain model pengukuran kinerja, penentuan indikator kinerja, standar kinerja, dan target kinerja. Organisasi sektor publik dapat mengadopsi model pengukuran kinerja yang dilakukan di sektor bisnis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Gina. Dipersilakan. Terima kasih Tiara. Selanjutnya itu yang ke-9 ada terlibat dalam proses tata kelola organisasi. Akuntansi manajemen juga dapat berperan penting dalam proses tata kelola akuntansi, terutama dalam membantu menciptakan efisiensi dan efektivitas organisasi. Akuntansi manajemen dapat mengidentifikasi area mana saja yang perlu dilakukan efisiensi dan bagaimana strategi efisiensi dilakukan. Pengimplementasian manajemen biaya strategik merupakan salah satu upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi. Yang ke-10 ada manajemen risiko. Risiko yang bisa mengancam sektor publik misalnya adalah kegagalan pemerintah mengendalikan inflasi, nilai tukar rupiah, pelarian modal asing, cadangan devisa, defisit fiskal, pengangguran, dan kemiskinan yang berimbas pada terjadinya krisis ekonomi dan politik. Akuntansi manajemen dapat berperan dalam melakukan manajemen risiko di sektor publik dengan cara terlibat dalam membuat sistem peringatan dini ekonomi, menyiapkan strategi perlindungan aset melalui hedging, dan manajemen portofolio investasi. Next, yang ke-11 ada pengendalian internal. Pengertian sistem pengendalian internal adalah proses yang integral dari tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh manajemen atau eksekutif dan jajarannya untuk memberikan jaminan atau keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan efektif dan efisien. Keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Tujuan pengendalian intern adalah untuk melindungi aset memelihara catatan dan dokumen cetak maupun elektronik, meningkatkan kualitas informasi keuangan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasi, dan menjamin ditaatinya kebijakan manajemen dan peraturan perundangan yang berlaku. Yang ke-12 ada penentuan harga atau tarif pelayanan publik. Produk organisasi sektor publik berupa barang dan pelayanan publik ada yang diberikan secara Gina? Iya. Jadi penentuan harga atau tarif pelayanan publik ini pelayanan yang diberikan secara gratis itu yang dijual atau dibebankan tarif kepada masyarakat penggunanya. Ini diberikan secara gratis yang dibiayai melalui penarikan pajak. Barang publik ini masuk dalam kategori private dan barang campuran. Ada lagi, intinya aja, jangan semuanya. Gimana? Apa ada Pokoknya prinsipnya
apakah organisasi sektor publik akan mengambil keuntungan atas atau laba atas pelayanan publik yang diberikan? Apakah organisasi sektor publik tidak akan mengambil laba atas pemberian pelayanan publik? Dan apakah pelayanan publik perlu memberikan subsidi? Oke. Mungkin sekira itu aja dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya. Panjang sekali ya dari kelompok 3. Terima kasih ya sudah dibantu menjelaskan kembali. Kemudian silakan kelompok 4. Nicholas, Clarissa, dan Dini. Baik, izin share screen ya, Bu. Nicholas, boleh dimulai? Oke. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 4 akan membahas peran akuntansi biaya dalam organisasi sektor publik. Dimulai dengan membahas apa itu akuntansi biaya. Di off cam nggak apa-apa, Nicholas, kayaknya putus-putus. Oke, Bu. Halo. Kamu off cam aja biar nggak berat. Terima kasih. Silahkan Putri. Iya, bisa lanjut slide-nya. Kita mulai dari membahas apa itu akuntansi biaya. Akuntansi biaya yaitu suatu bidang akuntansi yang diperuntukkan bagi proses pelacakan, pencatatan, dan analisis terhadap biaya-biaya yang berhubungan dengan aktivitas suatu organisasi untuk menghasilkan barang atau jasa. Kemudian selanjutnya akan dibawa oleh Dini. Baik, terima kasih Nicholas. Ibu, apakah suara saya terdengar sebelumnya? Oke, udah jelas. Ya, saya Dini akan melanjutkan ke slide berikutnya, yaitu apa sih organisasi sektor publik itu? Nah, organisasi sektor publik merupakan organisasi yang bergerak di bidang pelayanan publik dan penyelenggaraan negara dalam rangka pelaksanaan konstitusi negara. Umumnya berupa lembaga-lembaga negara atau pemerintahan atau organisasi yang memiliki keterkaitan dengan keuangan negara. Jadi di sini bukan hanya pemerintahan saja, tapi juga bisa dengan badan-badan yang keuangannya itu berkaitan dengan negara kayak BUMN maupun BUMD. Bisa di next, Kak. Nah, selanjutnya ada peran akuntansi biaya. Dalam sektor publik itu yang pertama, dia bisa membuat dan melaksanakan rencana dan anggaran operasi. Nah, anggaran operasi itu seperti yang kita tahu itu anggaran yang terkait dengan pelaksanaan operasional organisasi. Nah, yang kedua menetapkan metode perhitungan biaya yaitu pengendalian biaya dan memperbaiki kualitas. Nah, di sektor publik itu bukan hanya sektor bisnis yang mau mempunyai input yang sekecil-kecilnya dan output yang sebesar-besarnya, tapi sektor publik juga punya prinsip seperti itu. Yang ketiga, mengendalikan kualitas fisik persediaan dan menentukan biaya dari setiap produk dan jasa, yaitu penetapan harga, evaluasi kinerja suatu produk, divisi atau departemen. Nah, di sini kayak yang dibahas sama kelompok 3 sebelumnya. Yang keempat, menentukan biaya dan laba. Menentukan biaya dan laba itu kan kalau misalkan udah ada biaya, udah terus kita tuh tinggal
nentuin harganya lalu dapat labanya. Dan yang terakhir itu memilih alternatif jangka pendek atau panjang. Nah, di sini alternatif yang dimaksud itu sepertinya kayak keputusan. Jadi sektor publik juga bisa kayak gitu. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Clarissa. Baik, terima kasih Dini. Selanjutnya adalah peran akuntansi biaya pada sektor publik. Akuntansi biaya pada sektor publik berperan untuk memberikan informasi mengenai pengeluaran publik yang dapat digunakan oleh pihak internal, yaitu pemerintah, dan pihak eksternal, yaitu masyarakat, DPRD, LSM, universitas, dan sebagainya, untuk perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Oke, selanjutnya strategi pengendalian biaya pada organisasi sektor publik. Untuk dapat menghasilkan kualitas pelayanan publik yang tinggi dengan biaya yang murah, pemerintah harus mengadopsi sistem informasi akuntansi manajemen yang modern. Karena sebagian besar biaya yang terjadi di sektor publik merupakan discretionary cost, maka peran manajemen publik sangat penting dalam mengendalikan biaya. Dalam hal ini, akuntansi manajemen sektor publik membutuhkan cost accounting atau akuntansi biaya untuk mengambil keputusan biaya. Maka dari itu, peranan akuntansi biaya pada sektor publik sangatlah penting. Proses penentuan biaya meliputi 5 aktivitas, yaitu cost finding, cost recording, cost analyzing, strategi reduction, dan cost reporting. Oke, sekian dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok 4, teman-teman? Udah jelas ya, udah dijelasin juga penentuan biaya ada 5 aktivitas, kemudian strategi pengendalian biaya pada organisasi, dan peran akuntansi biaya dalam organisasi sektor publik. Oke. Terima kasih. Lanjut kepada kelompok 5. Izin share screen, Bu. Silakan, Vito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecil banget suaranya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam. Kami dari kelompok 5 akan menjawab pertanyaan nomor 5. Jadi di sini ada Vito, ada Muhammad Darmawan, sama ada Lisa Chandra. Nomor 5 itu kan pertanyaan tadi jelaskan peran akuntansi manajemen dalam perencanaan strategi. Jadi yang pertama itu perencanaan strategi adalah perencanaan organisasi untuk jangka panjang. Hasil dari perencanaan strategi itu masih umum dan belum rinci. Jadi harus dibagi lagi menjadi beberapa bagian agar jadi lebih mudah. Selanjutnya akan saya jelaskan. Perencanaan strategik merupakan perencanaan jangka menengah. Perencanaan strategik dapat dijabarkan dalam bentuk perencanaan jangka pendek tahunan. Program kerja dan target kinerja yang merupakan hasil dari perencanaan strategik harus dijabarkan dalam bentuk kegiatan yang lebih konkret dan operasional. Perencanaan strategik dalam organisasi ditentukan oleh Renstra yang kemudian dijabarkan oleh Renov dan dijabarkan lagi oleh RKA. Sudah ya? Ada lagi yang pengen ditambahin? Nggak ada yang nanya gitu ya? Oke, di-submission aja. Terima kasih ya kelompok 5. Kemudian kelompok 6 silakan. Sabila, Haidar, dan Putri.
Iya Bu, udah terlihat belum Bu share screen-nya? Oke, sudah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Salsabila Azahra, Haidar Marwan, dan saya sendiri Putri Farida. Kami ingin menjelaskan fungsi sistem pengendalian manajemen sektor publik. Next. Sistem pengendalian manajemen sektor publik dibutuhkan untuk menghasilkan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dan sebagai alat pertanggungjawaban. Next. Fungsi-fungsinya yaitu ada planning, coordination, communication, decision making, motivation, control, dan performance assessment. Next. Yang pertama ada planning. Planning itu melakukan perencanaan yang tepat untuk sebuah perusahaan. Perencanaan ini diperlukan agar dapat memberikan pengarahan yang baik, mengurangi ketidakpastian, meminimalisir pemborosan anggaran, serta untuk menetapkan tujuan dan standar yang akan digunakan selanjutnya. Pusat-pusat pertanggungjawaban merupakan basis dari perencanaan, pengendalian, dan penilaian kinerja. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh Salsa. Baik, terima kasih Putri. Selanjutnya saya Salsabila Azahra akan menjelaskan coordination. Fungsi koordinasi ini adalah melakukan koordinasi yang tepat antar bagian. Jadi sebelum melakukan kegiatan itu harus diadakannya koordinasi agar segala rencana itu akan terkoordinir dengan baik sehingga akan terjalan dengan efektif. Yang berikutnya adalah communication, yaitu melakukan proses komunikasi informasi yang baik ke bagian lain agar tidak terjadinya miskomunikasi antar bagian departemen. Dan yang berikutnya adalah decision making, yaitu pengambilan keputusan atas suatu hal, agar seseorang manajer itu dapat memutuskan keputusannya di jangka pendek maupun jangka panjang. Keputusan apa yang akan dia buat dan agar mencapai goal dari perusahaan. Fungsi selanjutnya akan dijelaskan oleh Haidar Marwan. Baik, terima kasih Salsa. Saya akan melanjutkan motivation. Memotivasi pekerja atau sumber daya manusia yang bekerja di sebuah perusahaan agar memiliki perilaku atau nilai dan norma yang sesuai terhadap tujuan perusahaan. Nah, memotivasi pekerja ini bisa membangun lingkungan kerja yang menyenangkan. Membangun lingkungan pekerjaan yang menyenangkan itu dapat membuat perubahan mulai dari dekorasi atau tata letak meja dan kursi untuk memberikan warna baru dalam lingkungan kerja. Selanjutnya bisa memberikan bonus atau reward terhadap karyawan yang sudah menyelesaikan pekerjaan mereka. Next, Salsa. Selanjutnya ada kontrol, melakukan kendali akan segala hal yang terjadi di sebuah perusahaan. Ini bisa memastikan segala aktivitas perusahaan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Lalu juga mencegah adanya pemborosan pengelolaan sumber daya perusahaan. Lalu juga memastikan segala anggota perusahaan atau organisasi melakukan pekerjaannya. Dan juga menjamin keamanan operasional perusahaan. Next, Salsa. Selanjutnya ada performance assessment. Ini menilai kinerja sumber daya yang ada di perusahaan dan juga mengelola segala kegiatan yang terjadi pada sebuah perusahaan sehingga pelaksanaannya efisien dan efektif. Penilaian kinerja atau performance assessment adalah cara bagi perusahaan untuk mengevaluasi kinerja karyawan terhadap job desk secara berkala. Penilaian ini bisa dilakukan secara 6 bulan atau dalam 1 tahun sekali dan juga tergantung terhadap perusahaannya sendiri. Fungsinya itu untuk mengevaluasi hasil kinerja karyawan terhadap pekerjaannya. Jika evaluasi kinerja karyawan tersebut menghasilkan hasil yang baik, bisa diberikan reward. Dan juga bila hasil kinerjanya kurang memuaskan, bisa diberikan punishment. Segitu saja dari kelompok 6. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ya, kelompok 6 ini sudah disajikan poin-poinnya aja. Kalau memang bener ya kelompok 6 ya. Kalau memang ada yang ingin disampaikan ya namanya PowerPoint hanya poinnya ya gitu ya.
sama kayak kelompok 2 tadi ya, sudah dipresentasikan juga dengan baik ya. Berharapnya kalau next time kita ada perjumpaan, ya di Word pun juga nggak apa-apa ya, tapi pastinya bakal berbeda gitu kita melihatnya ya. Terus jadi pemilihan kata, poin-poin aja gitu yang disampaikan, karena ya biar saya tahu pemahaman kalian sampai mana gitu ya, buat masukan aja. Tapi overall untuk dari materi insya Allah sudah pada dimengerti ya. Nanti kalian bisa saling melengkapi, tanya-tanya ke soal-soal yang lain gitu ya. Terima kasih ya kelompok 6. Selanjutnya silahkan kelompok 7. Aldrich, Nashiwa, dan Elsa. Masih ke toilet kah Elsa? Oh enggak, udah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7, ada Aldrich, ada Elsa, sama ada saya sendiri, Nasya Diva Putri. Di sini saya akan menjelaskan tujuan dan manfaat pusat pertanggungjawaban. Yang pertama itu, pengertian pusat pertanggungjawaban. Kalau misalkan menurut Hansen dan Mowen dalam buku Rimbun CD Sidabutar, itu pusat pertanggungjawaban merupakan suatu segmen bisnis yang manajernya bertanggung jawab terhadap serangkaian kegiatan-kegiatan tertentu. Sedangkan menurut Anthony dan Govindarajan dalam buku Rimbun CD Sidabutar, pusat pertanggungjawaban adalah organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang dilakukan. Pusat pertanggungjawaban dapat dipandang sebagai suatu sistem yang mengelola masukan atau input menjadi keluaran atau output. Input berupa bahan baku, tenaga kerja, atau berbagai jenis jasa lainnya. Semua bahan masukan diproses dalam pusat-pusat pertanggungjawaban. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Elsa. Selanjutnya ada tujuan pusat pertanggungjawaban. Di sini ada sebagai basis perencanaan, pengendalian, dan penilaian kinerja, manajer, dan unit organisasi yang dipimpinnya. Lalu yang kedua itu untuk memudahkan pencapaiannya tujuan organisasi. Yang ketiga, memfasilitasi terbentuknya good governance atau tata kelola. Yang keempat, mendelegasikan tugas dan wewenang ke unit-unit yang memiliki kompetensi sehingga mengurangi beban tugas pusat. Terus selanjutnya mendorong kreativitas dan daya inovasi bawahan. Selanjutnya itu sebagai alat untuk melaksanakan strategi organisasi secara efektif dan efisien. Dan yang terakhir itu sebagai alat pengendalian anggaran yang disusun secara baik sehingga menghasilkan hasil yang relevan dan tepat waktu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aldo. Selanjutnya ada manfaat adanya pusat pertanggungjawaban. Yang pertama itu mutu berbagai keputusan semakin baik sebab dipersiapkan atau dibuat oleh pimpinan yang berada di tempat terjadinya isu-isu relevan. Yang kedua, berkurang beban manajemen. Puncak sehingga bisa lebih memfokuskan pada konsep pengendalian manajemen yang lebih strategis. Yang ketiga, bagi pimpinan suatu pusat tanggung-jawaban, pendelegasian wewenang ini dapat dimanfaatkan sebagai ajang pengembangan inovasi dan kreativitasnya guna menunjang promosi yang ada. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih kelompok 7. Silakan lanjut kelompok 8. Bentar, Bu. Sudah muncul belum, Bu? Sudah. Ya, selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Arik Luna Atala, yang kedua Aulia Nur Najmilah, dan yang ketiga Davi Abdillah. Kami akan menjelaskan jenis-jenis pertanggungjawaban. Yang pertama ada pusat biaya. Pusat biaya merupakan pusat pertanggungjawaban
yang prestasi manajernya dinilai berdasarkan biaya yang dikeluarkan pusat pertanggungjawaban ini. Proses pengukurannya menggunakan satuan uang. Pusat biaya ini merupakan pusat pertanggungjawaban yang mengolah masukan dan menghasilkan keluaran. Masukan dalam pusat biaya ini dapat berupa bahan, tenaga kerja, dan macam-macam jenis jasa lainnya. Contoh dari pusat biaya yaitu Departemen Produksi dan Dinas Pekerjaan Umum. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aul. Silakan Aul. Baik, terima kasih Erik. Selanjutnya yang kedua itu ada pusat pendapatan atau revenue center. Pusat pendapatan adalah pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya diukur berdasarkan output pendapatan yang diukur secara moneter akan tetapi tidak dihubungkan dengan inputnya atau beban. Lalu contoh dari pusat pendapatan itu ada Dinas Pendapatan Daerah dan Departemen Pemasaran. Next. Lalu selanjutnya ada pusat laba atau profit center. Pusat laba merupakan pusat pertanggungjawaban yang memiliki kewenangan untuk mengendalikan biaya-biaya dan menghasilkan pendapatan, tetapi tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan tentang investasi. Contohnya itu ada bandara, pelabuhan, BUMN, objek pariwisata, dan BUMD. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Davi. Davi, dipersilakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pusat investasi. Pusat investasi atau investment center adalah pusat pertanggungjawaban yang dinilai berdasarkan laba atau keuntungan yang dihasilkan atas kinerja investasi. Unit ini mengendalikan sebagian faktor yang mempengaruhi pendapatan, biaya, dan investasi. Contohnya ada pembentukan strategi bisnis atau pembuatan anak perusahaan, dan Departemen Riset dan Pengembangan. Oke. Sekian dari Oke, Davi udah ngerti ya? Ada 4 tadi ya, walaupun cuma yang di akhir ya. Terima kasih ya sudah dijelaskan dengan baik kelompok 8. Selanjutnya kelompok 9. Izin share screen ya, Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Feliciana Pradita, Julia Astriani, Muhammad Dafa Aditya, dan Najwa Sabrina. Kami akan menjelaskan fungsi dari Departemen Anggaran. Yang pertama, menetapkan prosedur dan formulir untuk persiapan anggaran. Jadi, Departemen Anggaran harus menyiapkan formulir dan prosedur tentang bagaimana proses pengajuan anggaran, langkah-langkahnya, dan lain-lainnya yang nantinya akan digunakan oleh setiap tim dalam setiap perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Julia. Yang kedua, fungsi dari Departemen Anggaran adalah mengkoordinasikan dan membuat asumsi-asumsi sebagai dasar dari anggaran. Jadi kalau misalkan untuk sebagai dasar asumsinya itu kan kita pakai asumsi yang untuk meramalkan kejadian di masa yang akan datang. Nah, misal kita mau bikin anggaran, kita itu bisa menggunakan beberapa asumsi, misalnya itu seperti tingkat inflasi, terus juga bisa nilai tukar rupiah, terus bisa juga dengan harga migas. Oke, next slide. Poin yang ketiga itu membantu mengkomunikasikan anggaran ke seluruh bagian organisasi. Jadi Departemen Anggaran ini juga harus mengkomunikasikan rencananya kepada seluruh bagian dari organisasi, supaya seluruh bagian organisasinya itu tahu apa yang sudah direncanakan. Terus kalau misalkan udah dikomunikasikan, maka itu akan dikembalikan lagi kepada Departemen Anggaran. Boleh dilanjut? Sebelumnya terima kasih Julia. Selanjutnya akan saya jelaskan yang keempat, menganalisis anggaran yang diajukan. Jadi kita harus menganalisis atau melakukan analisis tentang anggaran yang sudah diajukan kepada kita, karena dengan dianalisis kita bisa mengetahui anggaran tersebut dapat dialokasikan dengan baik atau tidak.
Dan dengan analisis kita mengetahui apakah anggaran tersebut layak untuk diberikan atau tidak. Yang kelima, itu ada menganalisis kinerja anggaran yang dilaporkan. Menganalisis kinerja anggaran yang dilaporkan juga harus dianalisis untuk mengetahui apakah anggaran yang dilaporkan tersebut sesuai dengan apa yang dituju dengan perusahaan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sabrina. Baik, terima kasih Dava. Selanjutnya poin ke-6 itu ada menginterpretasikan hasil dan menyiapkan laporan untuk manajer pusat pertanggungjawaban. Jadi manajer pusat pertanggungjawaban itu sebagai budget holder yang memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan anggaran. Pusat pertanggungjawaban memperoleh sumber daya input berupa tenaga kerja, material, dan sebagainya yang dengan input tersebut diharapkan dapat menghasilkan output dan dalam bentuk barang atau pelayanan pada tingkat kuantitas dan kualitas tertentu. Pengendalian anggaran meliputi pengukuran terhadap output dan belanja yang real dilakukan dibandingkan dengan anggaran. Adanya perbedaan atau varians antara hasil yang dicapai dengan yang dianggarkan kemudian dianalisis untuk diketahui penyebabnya dan dicari siapa yang bertanggung jawab atas terjadinya varians tersebut sehingga dapat segera dilakukan tindakan korektif. Poin ke-7, menyiapkan revisi anggaran jika diperlukan. Itu saja yang dapat disampaikan dari kelompok 9, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah jelas ya dipaparkan dari latihan-latihan soal dari kelompok 1 sampai kelompok 9. Ya, silakan Vito. Enggak sih, cuma nambahin aja. Jadi kan kelompok 5 tuh ngejelasin peran akuntansi manajemen di bidang strategi. Nah, cuma mau nambahin aja sih. Jadi perannya itu akuntansi manajemen dalam perencanaannya membantu dalam membuat rencana yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, selain itu akuntansi manajemen juga dapat memberikan informasi untuk menentukan kebutuhan biaya atau penentuan anggaran. Nah, akuntansi manajemen juga dapat membuat alternatif, strategi, dan program kerja, serta target kinerja, dan melakukan pemerataan strategi. Betul, oke. Ya, itu ya, tadi sudah dijelaskan buat pemetaan, buat roadmap, terus dilengkapin sama Vito ya, terima kasih ya. Kemudian, ya saya harapkan dengan latihan begini, kalian juga lebih memahami teori-teori yang kita sudah bahas bersama-sama ya. Semoga bisa lebih diterapkan. Makanya tadi saya bingung, ya kok kuisnya mungkin kemarin lagi kurang fokus sih ya. Moga-moga next time lebih baik lagi. Terus ya model kayak gini kayaknya lebih enak ya. Jadi kalian juga aktif, terus ada diskusi kelompok, juga disampaikan di diskusi kelas gitu. Kalau ada yang ditanyakan, ada tanya jawab gitu ya, nggak sepasif minggu lalu gitu ya. Komunikasi di kelas gitu ya. Nanti kita sesuaikan juga dengan materi yang sedang kita pelajarin ya. Oke, sejauh ini ada yang ingin ditanyakan lagi dari teman-teman? Belum ada ya. Saya mau tutup ya. Saya tutup dulu ya kelasnya. Oke, terima kasih atas kehadiran teman-teman pada perjumpaan kita pagi sampai siang hari ini. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat dan saya memohon maaf bila ada kesalahan baik yang disengaja ataupun tidak. Sampai berjumpa minggu depan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu.